Hertman racik trio back, hybrid, di luar dugaan. Saat Jai Idzes absen. Kabar mengenai absennya Jai Idzes sempat menjadi pukulan yang cukup mengkhawatirkan bagi timnas Indonesia. Menjelang agenda penting di kalender FIFA tahun 2026, publik sepak bola nasional dibuat cemas setelah sang kapten dan pemimpin lini belakang dipastikan tidak dapat tampil karena kombinasi akumulasi kartu serta pemulihan cedera ringan yang masih memerlukan perhatian dari tim medis. Selama beberapa tahun terakhir, Jai Idzes telah berkembang menjadi salah satu sosok paling vital dalam skuad Garuda. Tidak hanya karena kemampuannya bertahan, tetapi juga karena perannya sebagai pemimpin di lapangan. Kehadiran pemain yang berkarier di Eropa tersebut seringkali menjadi penyeimbang di lini belakang. Ia mampu mengatur posisi rekan-rekannya, memenangkan duel udara, serta memberikan ketenangan saat tim berada di bawah tekanan. Karena itulah, ketika kabar absennya Jai mulai beredar, banyak pendukung timnas Indonesia langsung mempertanyakan siapa sosok yang mampu menggantikan perannya. Sebagian pengamat bahkan memprediksi bahwa absennya sang kapten akan membuat pertahanan Garuda kehilangan stabilitas, terutama saat menghadapi lawan-lawan yang memiliki kualitas menyerang tinggi. Namun, John Hertman ternyata memiliki pandangan yang berbeda. Alih-alih mencari pemain yang memiliki karakteristik serupa dengan Jai Idzes, pelatih asal Inggris tersebut justru dikabarkan tengah menyiapkan pendekatan baru yang cukup mengejutkan. Hertman tidak ingin sekadar mengganti satu pemain dengan pemain lainnya. Ia ingin mengubah cara bertahan timnas Indonesia secara keseluruhan. Dari sejumlah laporan yang beredar di sekitar pusat latihan tim nasional, Hertman disebut sedang merancang sebuah sistem pertahanan baru dengan konsep yang dikenal sebagai hybrid back three. Konsep ini mengandalkan fleksibilitas posisi, kecepatan transisi, serta kemampuan menguasai bola dari para pemain belakang. Jika biasanya sebuah trio back tengah terdiri dari pemain-pemain bertubuh besar dengan karakter bertahan yang kuat, kali ini Hertman memilih pendekatan berbeda. Ia ingin menghadirkan tiga pemain yang bukan hanya mampu menghentikan serangan lawan, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dalam membangun permainan. Tiga nama yang mulai ramai diperbincangkan sebagai bagian dari proyek baru tersebut adalah Matthew Bakker, Justin Hubner, dan Sandy Walsh. Masing-masing pemain memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. Namun justru perbedaan itulah yang diakini dapat menciptakan keseimbangan dalam sistem yang sedang dirancang Hertman. Di sisi kiri pertahanan, Matthew Bakker diproyeksikan sebagai left center back atau LCB. Pemain muda yang terus menunjukkan perkembangan pesat ini dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik. Selain itu, Bakker juga memiliki distribusi bola yang cukup akurat. Keunggulan terbesar Bakker terletak pada fleksibilitasnya. Ia mampu bermain di beberapa posisi berbeda tanpa kehilangan efektivitas. Karakter inilah yang membuat Hertman tertarik menjadikannya bagian dari sistem pertahanan baru. Bakker bukan tipe back yang hanya menunggu lawan datang. Ia aktif melakukan intercept, berani membawa bola ke depan, dan memiliki keberanian dalam mengalirkan serangan dari lini belakang. Sementara itu, posisi paling sentral dalam trio pertahanan kemungkinan besar akan dipercayakan kepada Justin Hubner. Dengan absennya Jai Idzes, Hubner disebut-sebut menjadi kandidat utama untuk mengambil peran sebagai pemimpin darurat di jantung pertahanan. Pemain yang dikenal memiliki karakter keras dan agresif tersebut dinilai memiliki mentalitas yang cocok untuk memimpin lini belakang. Hubner merupakan tipe pemain yang tidak takut terlibat dalam duel fisik. Ia selalu tampil penuh determinasi dan memiliki keberanian untuk menekan penyerang lawan sejak awal. Dalam sistem yang sedang disiapkan Hertman, Hubner tidak hanya bertugas menghentikan serangan lawan. Ia juga akan menjadi pengatur koordinasi antar bek sekaligus pemain pertama yang mengawali proses build-up dari belakang. Kemudian ada Sandy Walsh, nama yang mungkin menghadirkan kejutan terbesar dalam eksperimen ini.
Selama ini Sandi lebih dikenal sebagai bek kanan modern yang aktif membantu serangan. Namun Hertman dikabarkan ingin menariknya lebih ke dalam dan memainkan peran sebagai right center back atau RCB. Keputusan tersebut tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang taktik modern, langkah itu sebenarnya cukup masuk akal. Sandi memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang sangat kompetitif. Ia terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan memiliki kemampuan mengolah bola yang sangat baik. Selain itu, kecepatan serta kecerdasannya dalam membaca permainan membuatnya mampu beradaptasi di berbagai posisi. Dengan menempatkan Sandi di area yang lebih sentral, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan kualitas dalam fase transisi. Ketika tim menguasai bola, Sandi dapat bergerak maju membantu lini tengah. Namun saat kehilangan bola, ia mampu kembali ke posisi bertahan dengan cepat. Inilah yang membuat konsep back hybrid menjadi sangat menarik. Berbeda dengan back tengah tradisional yang cenderung fokus bertahan, back hybrid memiliki tugas yang jauh lebih kompleks. Mereka harus mampu bertahan, mengatur tempo permainan, serta membantu proses pembangunan serangan. John Hertman tampaknya ingin menjadikan kemampuan tersebut sebagai identitas baru Timnas Indonesia. Salah satu aspek yang paling menonjol dari sistem ini adalah penggunaan garis pertahanan tinggi atau high defensive line. Dalam latihan, trio bek baru tersebut dikabarkan sering diminta berdiri jauh dari area kotak penalti. Tujuannya adalah mempersempit ruang gerak lawan sekaligus memudahkan tim melakukan tekanan sejak awal. Strategi ini memang memiliki risiko yang cukup besar. Jika koordinasi antar pemain tidak berjalan sempurna, lawan dapat memanfaatkan ruang kosong di belakang garis pertahanan. Namun Hertman percaya bahwa kecepatan yang dimiliki Baker, Hubner, dan Sandi mampu mengurangi risiko tersebut. Dengan kecepatan yang baik, ketiga pemain ini dapat segera mengejar penyerang lawan ketika terjadi situasi bola terobosan. Selain itu, mereka juga dapat menerapkan jebakan offside dengan lebih agresif. Jebakan offside menjadi salah satu senjata yang sedang diasah secara intensif oleh tim pelatih. Dalam sistem ini, seluruh lini belakang harus bergerak secara bersamaan untuk memaksa lawan berada dalam posisi offside. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Namun jika dilakukan dengan baik, strategi ini mampu mematikan serangan lawan sebelum berkembang menjadi ancaman serius. Tidak hanya itu, Hertman juga menaruh perhatian besar pada proses transisi. Dalam sepak bola modern, transisi seringkali menjadi faktor pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Tim yang mampu berpindah dari bertahan ke menyerang dengan cepat biasanya memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan peluang berbahaya. Karena itulah para bek tidak hanya dilatih untuk menyapu bola. Mereka juga dilatih untuk mengambil keputusan cepat setelah merebut penguasaan bola. Ketika bola berhasil direbut, trio back hybrid ini diharapkan langsung mencari opsi umpan progresif ke depan. Dengan cara tersebut, Timnas Indonesia dapat melancarkan serangan balik sebelum lawan sempat mengatur ulang posisi mereka. Pendekatan ini membuat permainan menjadi jauh lebih dinamis. Namun tentu saja tidak semua pihak langsung sepakat dengan strategi tersebut. Beberapa pengamat menilai absennya Jai Itzes tetap akan meninggalkan kekosongan yang sulit digantikan, terutama dalam duel udara dan situasi bola mati. Jai memiliki postur tubuh ideal yang membuatnya sangat dominan saat menghadapi umpan silang maupun tendangan sudut. Sementara trio baru yang disiapkan Hertman lebih mengandalkan mobilitas dan kecepatan. Artinya, Indonesia mungkin harus mencari cara lain untuk mengantisipasi ancaman bola mati dari lawan. Meski demikian, banyak pula yang melihat eksperimen ini sebagai langkah progresif yang patut diapresiasi. Sepak bola modern semakin bergerak ke arah permainan yang fleksibel. Banyak tim elit dunia kini menggunakan bek yang mampu berperan sebagai playmaker tambahan. Hertman tampaknya ingin membawa filosofi tersebut ke Timnas Indonesia. Alih-alih bertahan secara pasif, ia ingin timnya menjadi lebih proaktif dalam mengendalikan pertandingan. Jika sistem ini berhasil diterapkan dengan baik, Indonesia tidak hanya akan memiliki lini belakang yang solid,
tetapi juga fondasi kuat untuk membangun serangan sejak dari area pertahanan sendiri. Kini perhatian publik tertuju pada pertandingan resmi yang akan datang. Apakah trio Matthew Baker, Justin Hubner, dan Sandy Walsh benar-benar akan menjadi pilihan utama? Apakah konsep back hybrid yang dirancang John Hartman mampu menjawab tantangan absennya Jai Idzes? Atau justru strategi berani ini akan menjadi perjudian besar yang mengandung risiko tinggi? Jawabannya tentu baru akan terlihat ketika peluit kick-off dibunyikan dan pertandingan sesungguhnya dimulai. Namun satu hal yang sudah pasti, absennya Jai Idzes tidak membuat John Hartman kehilangan arah. Sebaliknya, situasi tersebut justru melahirkan sebuah ide baru yang berpotensi mengubah wajah pertahanan timnas Indonesia. Jika eksperimen ini berhasil, maka publik mungkin sedang menyaksikan lahirnya era baru lini belakang Garuda. Sebuah era yang mengandalkan kecepatan, fleksibilitas, keberanian, dan kecerdasan taktik sebagai senjata utama untuk bersaing di level internasional. Dan di tengah semua ketidakpastian itu, satu pesan dari Hartman tampaknya sangat jelas. Timnas Indonesia tidak akan bergantung pada satu pemain saja. Karena dalam sepak bola modern, kekuatan terbesar sebuah tim bukan terletak pada individu, melainkan pada sistem yang mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang dimilikinya.